Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Okta Ramadhani dari kelas 11 Perhotelan. Saya akan membahas tentang biografi Al-Razi. Al-Razi adalah seorang filosof muslim kedua setelah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dalam wacana keilmuan barat dikenal dengan sebutan Razaz. Ia dilahirkan di sebuah kota bernama Razi, kota tua yang dahulunya bernama Roge dekat Teheran, Republik Islam Iran. Ia lahir pada tanggal 1 Sya'ban 251 Masehi atau 865 Masehi. Beliau wafat pada tahun 925 Masehi. Pada masa mudanya, ia menjadi tukang intan dan suka pada musik kecapi. Ia cukup respek terhadap ilmu kimia, sehingga tidak mengherankan apabila kedua matanya buta akibat dari eksperimen yang dilakukannya. Namun, para sarjana berpendapat bahwa Al-Razi mengalami sakit mata dan kemudian buta pada penghujung hayatnya. Al-Razi menderita akibat ketekunannya menulis dan membaca yang terlalu banyak. Ia juga belajar ilmu kedokteran dengan sangat tekun pada seorang dokter dan filosof yang lahir di Merv pada tahun 192 Hijriah atau 808 Masehi yang bernama Ali ibnu Rabban al-Tabari. Kemungkinan guru ini pula yang menumbuhkan minat Al-Razi untuk bergulat dengan filsafat agama, karena ayah guru tersebut adalah seorang pendeta Yahudi yang ahli dalam kitab-kitab suci. Selain Al-Razi, sang ahli filsafat, ada lagi beberapa nama tokoh lain yang juga dipanggilkan Al-Razi, yakni Abu Hatim Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi, dan Najmuddin Al-Razi. Oleh karena itu, agar membedakan Al-Razi, sang filosof ini dari tokoh-tokoh lain, perlu ditambahkan dengan sebutan Abu Bakar yang merupakan nama kunyahnya atau gelarnya. Walaupun pada akhirnya beliau dikenal sebagai ahli pengobatan seperti Ibnu Sina, pada awalnya Al-Razi adalah seorang ahli kimia. Menurut sebuah riwayat yang dikutip oleh Nars tahun 1968, Al-Razi meninggalkan dunia kimia karena penglihatannya mulai kabur akibat eksperimen-eksperimen kimia yang meletihkannya, dan dengan bekal ilmu kimianya yang luas lalu menekuni dunia medis kedokteran yang rupanya menarik minatnya pada waktu mudanya. Ia mengatakan bahwa seorang pasien yang telah sembuh dari penyakitnya adalah disebabkan oleh respon reaksi kimia yang terdapat di dalam tubuh pasien tersebut. Dalam waktu yang relatif cepat, ia mendirikan rumah sakit di Rai, salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai pusat penelitian dan pendidikan medis. Selang beberapa waktu kemudian, ia juga dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Baghdad. Menurut informasi sejarah yang dikemukakan oleh Al-Kifti atau Usaibiyah, sulit dipercaya. Menurutnya, Al-Razi berguru kepada Ali ibnu Rabban al-Tabari, seorang dokter dan filosof. Padahal Al-Razi lahir 10 tahun setelah Ali ibnu Rabban al-Tabari meninggal dunia. Menurut Al-Nadim, yang benar adalah Al-Razi belajar filsafat kepada Al-Bakhri, menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Disiplin ilmu Al-Razi meliputi ilmu falak, matematika, kimia, kedokteran, dan filsafat. Ia lebih terkenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran dibanding sebagai filsafat. Ia sangat rajin menulis dan membaca. Agaknya inilah yang menyebabkan penglihatan berangsur-angsur melemah dan akhirnya buta total. Akan tetapi, ia menolak untuk diobati dengan mengatakan pengobatan akan sia-sia belaka karena sebentar lagi ia akan meninggal. Di kala itu, ilmu pengetahuan yang dimiliki Al-Razi sangatlah banyak sehingga banyak orang-orang yang belajar kepadanya. Ini terlihat dengan metode penyampaian pemikirannya berbentuk sistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid yang bertanya, maka pertanyaan itu langsung dijawabnya, melainkan dilempar kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi beberapa kelompok.
Apabila kelompok pertama tidak dapat menjawab, maka pertanyaan dilempar pada kelompok kedua dan seterusnya. Ketika semuanya tidak dapat menjawab ataupun ada yang menjawab tetapi jawabannya kurang benar, barulah Ar-Razi yang memberikan jawaban atas pertanyaannya tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.